Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, akan Mari bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Ini untuk melihat ya bagaimana situasi sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Aries dengan selingkuhannya. Namun seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Aries dengan selingkuhannya. Nah, jadi ini tuh bukanlah situasi yang model hubungan saling manja-manjaan, saling mesra-mesraan, saling nunjukin rasa care, peduli gitu ya. Ya, bagaimana interaksi sebagai kekasih nampaknya Mari saat sekarang atau dalam waktu dekat sedang tidak mereka lakukan. Gitu ya, interaksi sebagai kekasih sedang tidak terjadi dalam relationship ini. Nah, kayak gitu ya. Justru di sini tuh ada kemungkinan yang kayak lagi nggak mau peduli dulu gitu ya. Adapun rasa care di sini, adapun rasa peduli di sini, tapi kepedulian yang lagi nggak mau peduli gitu. Gitu ya. Lagi nggak mau ada koneksi dulu antara mereka berdua. Dan nampaknya keputusan untuk lepas, keputusan untuk meninggalkan cerita cinta asmara segitiga ini ya, Mari rasa sudah mulai kepikiran sama Aries. Gitu loh ya. Soalnya perasaannya Aries kepada si selingkuhan ini makin lama kok perasaan cinta itu tuh makin berkurang. Gitu ya, makin berkurang rasa cinta itu gitu ya, menggebu-gebu memikirkan dia ya, ketika bertemu dengan dia merasa kasmaran, ketika bersama dengan dia ini tuh Mari bilang energinya hampir zonk gitu ya, nggak ada sensasi apapun ya, atau bukan nggak ada tapi lemah banget gitu ya sensasinya yang Aries rasakan perihal tentang si selingkuhannya ini gitu ya. Jadi kalaulah saat sekarang misalnya ya si selingkuhan ini tuh cabut pergi dari hidupnya Aries, saya lihat Aries kayak yang ya udah sana aja kamu pergi gitu ya, nggak ada masalah di situ ya, bagus juga lah kalau dia pergi, aku nggak peduli, mau pergi ya pergilah gitu ya. Di situ. Jadi kayak yang orang urus gitu Ariesnya ya. Nggak akan ngejar-ngejar gitu ya. Nggak akan ngejar-ngejar kalau si pasangan ini tuh mau pergi. Kalaupun si pasangan masih stay dalam hidupnya, masih stay gitu ya, membuka segala akses untuk Aries ini berkoneksi dengan dia, tapi Aries enggak lah gitu ya. Lagi males aku chatting sama dia. Gitu ya, lagi nggak mood gitu. Ini bisa juga beberapa dari Aries lupa dia sama si selingkuhannya ini gitu ya, lupa gitu karena lagi nggak mendapatkan atensi dari Aries gitu ya. Makin dipikirkan Aries tentang si selingkuhannya ini makin nggak Ariesnya gitu ya. Atau yang kayak yang nggak ada apa-apa, coba-coba gitu ya, misalnya si Aries ini dia coba-coba ngebayang-bayangin mana ya masa-masa indah kami ya, bisa-bisa tuh nggak dapet gitu, nggak ketangkap sama saraf otaknya, mana file-file hipokampus ya, tempat memori otak ya, atau neokortex gitu. Mana ini ya bayangan tentang si selingkuhan? Nggak ada. Nggak nemu. Sinaptik otaknya nggak nemu filenya gitu ya. Mungkin juga di sini tuh Aries kayak mana ya muka si selingkuhanku ini ya. Kabur bayangan wajahnya si selingkuhan ini gitu.
Atau kalaupun dia bisa mengakses itu, tapi untuk dorongan bertemu ya kayaknya nggak ada gitu loh. Jadi lagi kosong energinya Aries ke si selingkuhannya ini gitu. Hal ini tuh bisa terjadi karena Aries nampaknya sedang memikirkan gitu ya. Sedang memikirkan untuk mengelak problem, mengelakin masalah gitu ya. Nah, bisa jadi belakangan hari sempat ini tuh ada ribut-ributnya Aries sama si selingkuhan. Untuk beberapa kasus ya. Ini sempat ribut-ribut sama si selingkuhan gitu ya. Nah, ketika ribut-ribut sama si selingkuhan, males Ariesnya gitu. Karena ini bisa ribut-ributnya gitu-gitu aja. Udah berkali-kali ribut-ribut begitu ya. Jadi capek. Ya, capek. Hal-hal kecil itu tuh bisa dibesar-besarkan gitu ya. Nah, entah Aries yang ngebesar-besarin masalah kecil, entah merasa bahwa si selingkuhan membesar-besarkan masalah kecil, tapi yang akhirnya Aries itu tuh habis energinya dia. Nah, kayak gitu ya, habis sendiri energinya dia. Nah, namun ada ini beberapa datang tantangan dari luar. Gitu ya. Misalnya hubungan ini tuh udah diketahui sama si pasangan sah atau sama orang-orang yang bikin Aries itu tuh ngerasa takut. Misalnya ya, hubungan dengan si selingkuhan ketahuan nih sama orang tuanya Aries. Waduh, orang tua pasti melarang kan, apaan kamu ini berselingkuh, kamu nggak malu kamu, misalnya kayak gitu ya. Nggak boleh kamu selingkuh, misalnya gitu kata orang tua. Nah, tentu Aries akan patuh sama orang tuanya, gitu ya. Jadi ya daripada aku diamukin sama orang tuanya aku nggak berani juga ngelawan, gitu ya. Siapapun yang melarang Aries saat ini, itu adalah orang yang Aries takut gitu loh. Ya, kayak orang tua, atau mungkin guru, atau mungkin saudara gitu ya, tante, om, adik, atau anaknya dia dapat tahu hubungan dengan si selingkuhan ini, gitu ya. Jadi siapapun orang yang melarang Aries tidak berani bantah. Jadi di situ tuh manut, Ariesnya ikut gitu, ngikut gitu ya. Nggak boleh kamu sama itu. Ya, oke, aku nggak akan dengan itu. Gitu. Apalagi itu tadi sudahlah kena larang dari luar, gitu ya. Dalam interaksi internal mereka berdua itu tuh merepotkan bagi Aries, gitu ya, merepotkan. Misalnya kayak si pasangan ini tuh dapat aja Aries lihat ya untuk beberapa kali kesempatan sepertinya mau ninggalin dia gitu ya, bolak-balik kayak mau ninggalin dia gitu ya. Jadi menurut Aries ini orang cari-cari perkara aja, asik mau dikejar aja gitu ya, asik mau dirayu aja gitu, asik mau diusahain aja perhatiannya dia biar terarah sama aku gitu. Capek aku. Nah, jadi gitu. Sudahlah internalnya agak kurang oke di matanya Aries ya. Kalau misalnya si selingkuhan ini tuh sayang sama Aries gitu ya. Itu tuh bisa ini hubungannya akan tetap bikin Aries ngerasa ada gregetnya gitu ya. Menyala gitu perasaannya Aries. Tapi ya menurut Aries di dalam relationship mereka berdua ini kayak si selingkuhan ini tuh dikondisikan ingin seperti maunya Aries, dianya nggak bisa gitu ya. Aries nggak punya energi untuk mengontrol si selingkuhannya ini gitu ya. Jadi dalam hubungan mari rasa Aries bisa menjadi korban ya, merasa menjadi korban dalam hubungan dengan si selingkuhan ini gitu loh. Atau ini merasa dia yang lemah di sini gitu ya. Keputusannya si selingkuhan itu tuh udah final, nggak bisa diganggu gugat oleh Aries biar berubah seperti maunya Aries gitu ya. Cara-caranya si selingkuhan ini memperlakukan Aries itu tuh nggak bisa diatur-atur sama Aries gitu ya. Jadi ya Aries lelah sendiri dengan kecemburuan lah gitu ya. Di sini dia bisa jadi juga dipertanyakan status spesialnya dia dalam hidup si selingkuhan gitu ya. Nah, jadi Aries nggak senang dengan kondisi lemah seperti itu. Ariesnya bisa
merasa bahwa hal itu tuh nggak oke banget lah untuk dia. Makanya berkurang rasanya Aries kepada si selingkuhannya ini. Nah gitu ya. Dan si selingkuhan sendiri pun kalau Mari tangkep, ini tuh orang yang udah mulai ini ya, kayaknya dari sejak kemarin-kemarin deh gitu ya. Sejak kemarin-kemarin deh, ini tuh udah mulai mikir-mikir, aku nggak bisa nih hanya duduk manis bersama dengan Aries ini, nggak bisa akunya gitu ya. Aku nggak bisa tuh manut sama pengkondisian hubungan cinta segitiga ini, nggak bisa aku gitu ya. Dia ini tuh nggak betah. Mari lihat ya, selingkuhannya Aries ini tuh bisa-bisa nggak betah, bisa-bisa memang nggak nyaman gitu loh ya. Jadi memang rentannya ini hubungan Aries dengan si selingkuhan ini, maksudnya itu tuh nggak kuat ini relationshipnya mereka gitu ya. Jarangnya ini tuh Mari lihat ada kestabilannya. Kalaupun sempat ada kestabilan dalam relationship ini, tapi udah dulu banget gitu. Di awal-awal dulu lah gitu ya. Tapi makin lama makin rapuh relationship ini. Makin rapuh. Ini tuh ibaratnya kayak istana pasir. Rapuh banget. Istana yang disusun dari kotak-kotak karton. Nah, gitu ya. Rapuh. Gitu. Karena ini bisa keduanya akhirnya tuh nggak nyaman. Keduanya sama-sama ngerasain nggak nyaman. Si selingkuhan bisa juga dia mempertanyakan tentang posisinya dia dalam hidup Aries. Aries pun demikian. Seperti kayak jelas nggak ada jaminan gitu ya. Nggak ada jaminan bahwa masing-masing pihak akan bisa merasa mantap dan yakin ketika menjalani hubungan ini sedikit konsekuensi buruknya. Sama-sama nggak yakin. Lebih cenderung percayanya itu tuh, wah ini problem ini, gitu ya. Ini problem. Aku bisa merugi di sini. Minimal aku bisa sakit hati di sini. Aku bisa tercederai, aku bisa malu. Aku bisa dicampakkan di sini. Gitu ya. Aku bisa dianggap nggak ada di sini. Gitu ya. Nah, lebih ke arah situ pikirannya. Jadi kepesimisan ya, yang lebih besar Mari lihat dalam relationship Aquarius dengan selingkuhannya. Daripada bisa menciptakan pikiran positif, penilaian-penilaian positif tentang satu sama lain, lebih cenderung gampang yang nggak enaknya, yang negatifnya, yang nggak oke-nya. Kayak gitu ya. Dan merasa daripada aku mumet gara-gara dia, mendingan aku menjauh aja deh gitu. Udahlah, nggak usah diperduliin lah. Makin dipikirin kok makin sakit kepala itu ya. Itu loh koyok ya. Koyok salompas itu tuh udah bolak-balik ditempel kanan kiri, di pelipis, di jidat gitu ya. Tulang tengkuk tuh rasanya kok berat gitu ya. Ginjal ini terasa kok sakit-sakit gitu. Tidur ini tuh udah nggak bisa nyenyak lagi gitu ya. Udah nggak mempan lagi tuh koyok yang warna putih ya. Udah harus koyok cabe, itu pun masih enggak juga ngurang-ngurangi mumet kepala. Mendingan nggak usah dipikirin sekalian dah gitu ya. Mendingan dicuekin sekalian aja. Nah, kayak gitu dianya ya. Lagi belajar untuk nggak mau ngurusin tentang relationship ini. Makanya Mari bilang ancaman perpisahan besar. Gitu ya. Ancaman perpisahan itu tuh besar dalam hubungan mereka. Terutama itu karena keputusan dari Aries. Terutama itu karena keputusan dari Aries. Jadi kalau Aries memang udah memutuskan untuk pergi
menyelesaikan relationship dengan si selingkuhan yang dimana itu kemungkinan besarnya akan terjadi, si selingkuhan pun yang akan menerima aja, gitu ya. Dia akan menerima aja di sana. Jadi dia tuh nggak pakai sistem berontak dulu, aku nggak mau ditinggalin sama Aries gitu ya. Berontak dulu, usaha dulu gitu ya. Berjuang dulu. Mari lihat ini nggak mau dianya. Terutama sekarang atau dalam waktu dekat. Nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau chatting aku lagi ya sudah. Nggak mau telepon aku lagi ya nggak masalah. Gitu ya. Walaupun terkadang masih ada datang rasa penasaran. Ya. Ada datang rasa penasaran gitu ya. Apa memang benar-benar nih hubungan dengan Aries ini tuh udah berakhir? Gitu ya. Sesekali akan datang rasa penasaran. Melihat lagi gitu ya, mengamati lagi, mengobservasi lagi kemungkinan dengan Aries ini. Nah seperti itu. Tapi ini akan kecenderungannya kalau Ariesnya diam, si selingkuhannya akan merasa terpancing gitu ya. Oh kamu diamin aku, ya udah, aku lebih pinter nih ngediamin orang, gitu ya. Kamu sanggup ngediamin aku 1000 hari, aku akan mengusahakan diriku sanggup 1001 hari. Kayak gitu modelnya ya. Jadi ada kompetisi diam-diam di sini. Oh kamu gak mau peduli sama aku lagi lebih bisa gak pedulian sama kamu. Gitu ya. Atau minimal yang kayak aku ngikut ya. Tanpa harus ada kompetisi menang-menangan di sana. Tapi si selingkuhan mau, aku akan ikut gitu. Ya, kalau kamu cuekin aku akan ikut juga cuekin kamu. Di situ. Aku bisa kok menjadi si pencontoh yang baik, ya, serupa dan sama seperti apa yang kamu lakukan ke aku, gitu ya. Jadi kayak nggak ada di situ tuh. Kalau kadang-kadang terpancing rasa ingin kembali bisa ngobrol-ngobrol, kembali bisa ketemu sama Aries, kadang-kadang ada, tapi energinya itu tuh tidak besar, sebentar aja ada, tapi lebih lama gitu ya, lebih lama tuh ya nggak ada mood juga gitu loh, untuk ada interaksi ya dari selingkuhan itu ke Aries. Hubungan ini di mata satu sama lain ini tuh bisa jadi problem, gitu ya. Tadinya kan orang berselingkuh dan mau dijadikan selingkuhan, itu kan tadinya kan ngejar hal-hal yang bikin happy ya, hal-hal yang bikin bahagia gitu ya. Apa-apa yang tidak didapat dari sana, dari sini, dari situ bisa didapat dari sini gitu ya. Tapi ternyata ya setelah mereka jalani ya lebih cenderungnya itu tuh dapat zongnya gitu loh ya. Dapat rasa zongnya aja. Nah ya sudah zong terus ngapain gitu ya di sana. Jadi kok nggak support pada kebahagiaan dalam hubungan ini, malah nambahin beban-beban saraf-saraf otak nih. Nah seperti itu ya. Oke baik, dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, Leo, Pisces, Scorpio, Cancer, masuk energi dari Aries sendiri, ada Capricorn di sana, Aquarius hadir di sana ya. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.